Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Mulyani dengan nomor NIM 203110004. Nah, kali ini materi yang akan saya bagikan atau saya share kepada kalian mengenai uji ANAFA satu jalur atau one way ANAFA dan uji lanjutannya. Nah, sebelum ke uji ANAFA satu jalur, saya akan sedikit menjelaskan pada kalian mengenai apa sih uji ANAFA itu. Nah, jadi uji ANAFA itu adalah statistik uji hipotesis yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata yang kelompok sampelnya ada 3 atau lebih. Nah, uji ANAFA itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ada ANAFA 1 jalur, 2 jalur, bahkan ada yang 3 jalur atau lebih. Nah, untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai uji ANAFA 1 jalur dan uji lanjutannya. Nah, untuk uji ANAFA 1 jalur ini digunakan jika data dalam penelitian hanya memiliki satu variabel bebas. Tetapi variabel bebas ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori atau faktor. Nah, oke. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada analisis variansi. Nah, di sini analisis variansi itu kan uji ANAFA juga. Jadi ANAFA itu singkatan dari analisis variansi. Oke. Di sini ada fungsi. Jadi fungsi dari ANAFA itu untuk menguji secara serentak apakah populasi mempunyai rata yang sama, dan untuk tujuannya menguji atau ada atau tidaknya perbedaan efek beberapa perlakuan atau faktor terhadap variabel terikat. Nah, disebut analisis variansi atau analisis of variance karena pada prosedur ini dilihat variansi-variansi yang muncul karena adanya beberapa perlakuan atau treatment untuk menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan pada populasi tersebut. Oke, nah di sini ada syarat ujian apa? Yang pertama, variabel bebas memiliki data berskala nominal. Yang kedua, variabel terikat memiliki data berskala interval. Yang ketiga, data diambil secara random dari populasinya. Yang keempat, masing-masing populasi saling independen dan sampelnya juga harus independen satu sama lain. Yang kelima, setiap populasi harus berdistribusi normal. Dan yang keenam, populasi-populasi mempunyai variansi yang homogen. Nah, selanjutnya ada syarat uji ANAFA lanjutan. Jadi ini uji lanjutannya. Yang pertama, randomisasi atau pemilihan secara acak sampel. Yang kedua, independensi. Yang ketiga, normalitas populasi. Dan yang keempat, homogenitas variansi. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, sebuah konter smartphone di Sukabumi ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan smartphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo selama 10 minggu di tahun 2022. Mereka juga ingin mengetahui merek smartphone apa yang paling laku sepanjang tahun tersebut. Nah, berikut adalah data penjualan smartphone yang diteliti. Nah, di sini ada minggu pertama, 2, 3, dan sampai 10. Minggu ke-10. Di sini ada smartphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, dan di sini adalah data hasil penjualannya. Oke. Nah, kita rumuskan masalahnya dulu. Rumusan masalahnya yang pertama, berapa rata-rata penjualan smartphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo? Yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata penjualan pada keempat smartphone tersebut? Yang ketiga, rata-rata penjualan mana saja yang lebih baik selama 10 minggu terakhir? Oke, nah langsung kita ke penyelesaian. Sebelum ke pengujian SPSS, karena kali ini kita akan menyelesaikan soal yang tadi. Soal tersebut menggunakan SPSS, jadi tidak dihitung secara manual. Tetapi meskipun menggunakan SPSS, kita harus merumuskan hipotesisnya dulu. Nah, di sini kita ada dua rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu untuk uji homogenitasnya H0. Keempat, merek smartphone berasal dari populasi yang bervarians homogen.
Untuk H1-nya, keempat merek smartphone tidak berasal dari populasi yang bervarian homogen. Dan untuk rumusan hipotesis yang kedua, yaitu uji ANOVA-nya, yaitu H0 nu S sama dengan nu 0 sama dengan nu V sama dengan nu L. Rata-rata penjualan keempat merek smartphone tidak berbeda secara signifikan. Nah, untuk H1-nya, rata-rata penjualan keempat merek smartphone berbeda secara signifikan. Nah, oke. Oke, langsung saja kita ke penyelesaian soal menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah saya inputkan ya, jadi semuanya sudah saya input. Namun langkah-langkahnya kita buka dulu SPSS-nya. Namun jika kalian belum menginstalnya, install dulu di PC atau laptop kalian. Nah, di sini ada kita klik variable view. Nanti di sini pasti kosong ya, kalau belum diisi pasti kosong. Nah, di sini nama yaitu variabel bebasnya atau namanya apa gitu kan, tapi di sini tidak boleh memakai spasi gitu kan. Oke, di sini tipenya numerik, yang ini weight-nya 8, untuk desimalnya pasti nanti sebelum ini ada 2 atau 3, namun kita ubah ke menjadi 0 dengan cara mengklik panah ke bawah ini. Lalu di sini label, karena di sini adalah merek-merek smartphone, maka labelnya itu merek smartphone gitu kan. Untuk values-nya di sini, nah kita bisa buka. Untuk jika belum dimasukkan, pasti ini tampilannya di sini pasti kosong ya, semuanya pasti kosong. Namun untuk memasukkan ini ke sini, misal kita mau menulis 5 gitu kan, 5 di sininya iPhone gitu kan. Nah, kalau sudah ditulis gini kita add. Nah, nanti kita pencet OK, karena di sini saya tidak akan menggunakan iPhone, maka saya akan remove dulu. Jadi yang kita carikan hanya 4 gitu kan, Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Oke. Nah, di sini missing-nya 0. Kolom 8 ini ada left rig center, saya pilihnya center, dan measure-nya saya pilih scale gitu kan. Untuk sales di sini adalah rata-rata penjualan gitu kan. Jadi di sini sales namanya, di sini labelnya rata-rata penjualan. Ininya sama numerik, ininya 8, 0 dan non 8 center scale. Oke. Setelah kita masukkan seperti ini, nanti kita buka data view. Nah, kalau setelah masukkan tadi, pasti nanti yang ada itu hanya ininya aja, smartphone dan salesnya. Kalau angka-angka yang ini pasti belum ada. Nah, ini kita inputkan secara manual. Nah, karena di sini, kenapa ini 1? Karena kan tadi kita udah di sininya, udah kita values-nya, sudah kita atur bahwa yang nomor 1 itu adalah Samsung gitu kan. Jadi secara tidak langsung kalau kita mengklik 1 atau kita mengetik 1 di sini, maka ini secara tidak langsung ini adalah penggunaan atau pelabelan dalam HP Samsung gitu kan. Nomor 1 Samsung, 2 Oppo, terus 3-nya Vivo, dan yang keempat Lenovo gitu. Maka di sini kita masukkan data-data penjualannya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, setelah itu kita buka, kalau sudah lengkap kita buka analyze. Setelah dibuka analyze, kita ke comparement. Karena kita kan menguji ANOVA-nya kan. Nah, terus ANOVA one way ANOVA, karena kita akan pengujian ANOVA satu jalur. Oke, nah di sini rata-rata penjualan kita masukkan ke dependent list. Untuk smartphone, merek smartphone kita masukkan ke faktor. Oke, nah di sini kita klik dulu optionnya, option. Nah, kita klik yang deskriptif, homogenitas, dan exclude case analysis by analyze gitu kan. Karena kita akan mencari dulu deskripsinya, terus kita akan menguji homogenitasnya gitu.
Oke, kita klik continue, terus post hostnya di sini karena kita juga akan menguji lanjutannya. Di sini saya akan uji lanjutan Bonferroni, 2K dan Scaf gitu kan. Karena signifikansinya itu adalah 5%, maka di sini 0,05. Oke, kita klik continue. Dan oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, oke, ini adalah hasil dari pengujian SPSS-nya. Nah, di sini ada kolom tabel rata-rata penjualan. Nah, di sini ini adalah Mian. Ini adalah merupakan data rata-rata penjualan smartphone. Dan di sini ada minimum penjualan smartphone dan ini maksimum penjualan smartphone-nya. Lalu di sini ada uji homogenitasnya atau test of homogeneity of variance. Nah, di sini karena kita mencari rata-rata atau ya rata-rata penjualannya homogenitas atau tidak gitu kan, homogen atau tidak. Nah, di sini kita dapat lihat di based on mean. Kita lihat nilai signifikansinya ini lebih atau kurang dari 0,05. Nah, karena di sini 0,74 itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya variansi keempat kelompok sampel homogen. Nah, di sini ada pengujian alfanya. Nah, di sini kita lihat bahwa F hitungnya di sini 4,445 dan nilai signifikansinya ini 0,009. Karena nilai sig ini kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak atau H1 diterima. Oke, nah di sini adalah kolom yang mendeskripsikan mengenai uji ANOVA lanjutannya. Nah, di sini karena saya menggunakan ada 3 gitu kan uji lanjutannya. Ada uji 2K gitu kan, Scaf dan Bonferroni. Namun di sini hasilnya sama. Nah, di sini hasilnya sama dan di sini juga karena kita kan mencari apakah atau mana yang berbeda atau yang sama gitu kan, untuk memudahkan angka-angka atau kita akan dimudahkan untuk mencari mana yang sama atau yang beda. Kalau kita mencarinya menggunakan sig atau kita melihat nilai signifikansi, kita lihat nilai yang kurang dari 0,05. Namun jika kita melihat ini, itu akan mempersulit kita sendiri, maka dari itu ada cara yang lebih mudah dengan kita melihat di main difference-nya di sini. Mana angka yang ada bintang di atasnya. Nah, di sini kan ada yang ini ya. Nah, 9,600 bintang. Nah, ini menandakan bahwasanya handphone atau smartphone Samsung dan Lenovo memiliki rata-rata penjualan yang berbeda. Sedangkan yang lainnya itu memiliki rata-rata penjualan yang sama gitu kan. Jadi yang di sini yang kita temukan berbeda itu adalah penjualan Samsung dan Lenovo di sini kan ada bintangnya gitu. Kalau kalian boleh juga kalian bisa melihat signifikansi ini yang sekiranya nilainya kurang dari 0,05, maka itu adalah yang kita cari gitu kan, penjualan mana yang berbeda. Namun untuk mempermudah seperti yang telah saya katakan tadi, di sini kita bisa lihat mana angka yang ada bintangnya. Oke. Nah, di sini ada rata-rata penjualan. Nah, di sini kan tadi ada uji lanjutan 2K dan Scaf gitu kan. Namun memang sama saja hasilnya. Yang membedakan mungkin hanya kolom ini ada di 2K dan ini ada di Scaf.
yang kita cari melihat kesamaan penjualan pada hasil rata-rata penjualan gitu kan. Nah, data penjualan Lenovo, Pipo, dan Oppo berada dalam kolom yang sama, artinya rata-rata penjualan Lenovo, Pipo, dan Oppo tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Begitu pula dengan penjualan HP Pipo, Oppo, dan Samsung berada dalam kolom yang sama, maka tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, untuk kesimpulannya, untuk bagian yang pertama, berapa rata-rata penjualan smartphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo atau dalam tabel deskriptif tadi. Jadi rata-rata penjualan smartphone Samsung sebesar 45,30, penjualan smartphone Oppo sebesar 41,10, penjualan smartphone Vivo sebesar 39,00, penjualan smartphone Lenovo sebesar 35,70, dan penjualan minimumnya itu untuk Samsung 35, Oppo 33, Vivo 32, dan Lenovo 29. Jadi yang paling minimumnya itu adalah Lenovo dengan 29 penjualan. Dan untuk maksimumnya Samsung 60, Oppo 51, Vivo 45, dan Lenovo 43. Nah, di mana yang paling banyak data penjualan itu adalah HP Samsung gitu kan, atau smartphone Samsung. Oke, ini adalah kesimpulan yang kedua, menguji keberagaman varian atau tes homogenitas. Karena nilai signifikansi sebesar 0,074 lebih dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 ditolak. Artinya, varian keempat merek smartphone homogen. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata jualan dari keempat merek smartphone? Atau ini adalah pengujian ANOVA-nya. Nah, pada hasil uji ANOVA, F hitung sebesar 4,445 dengan nilai signifikansinya 0,009. Artinya, nilai signifikansi lebih kecil atau kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan smartphone Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo berbeda secara signifikan. Nah, untuk kesimpulan yang keempat, untuk mencari bagian mana yang berbeda atau yang sama, kita lihat pada hasil Post-Hochschuke, Schäfer, maupun Bonferroni. Nah, jika diamati, angka signifikansi baik uji Tukey, uji Schäfer, maupun uji Bonferroni, maka pasangan yang mempunyai signifikansi di bawah 0,05 atau yang memiliki tanda bintang adalah rata-rata penjualan Samsung dan Lenovo saja. Maka kesimpulannya hanya rata-rata penjualan smartphone merek Samsung dan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan merek smartphone lainnya sama. Nah, untuk kesimpulan yang kelima, melihat kesamaan penjualan pada hasil rata-rata penjualan. Di sini dapat kita lihat dari hasil SPSS tadi yang paling bawahnya atau paling terakhir. Nah, data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo berada dalam kolom yang sama. Artinya, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk yang kedua, data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung berada dalam kolom yang sama. Artinya, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Oke, nah sekian sharing session dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.